Mari kita ngumpul santai bareng Muallim Ahmad Fikri, tentunya hanya di channel Muallim Fikri. Yuk saksikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala serta keberkahannya terlimpah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Masih bersama channel Muallim Ahmad Fikri dalam acara Syiar Dakwah Menjalin Ukhuwah, dan lebih dekat lagi bersama Muallim Dr. Ki Haji Ahmad Fikri LC. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan para rekan, para sahabat YouTube Muallim Ahmad Fikri dimanapun mereka berada, salam sejahtera. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan syahat walafiat, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dimudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya, senantiasa diberikan taufik dan hidayah, terus istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore hari ini kita diberikan nikmat syahat, nikmat panjang umur, sehingga kita berjumpa lagi di channel Muallim Ahmad Fikri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki yang halal, yang barokah, yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Semua orang itu pengen hidup senang, pengen hidup bahagia, pengen hidup yang sukses. Bagaimana caranya untuk berdagang yang benar? Apa yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, tata cara beliau berdagang, dan dianjurkan dan diajarkan oleh guru-guru kita dan orang-orang tua kita, supaya perdagangan kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta kamu dengan cara yang batil, yang tidak benar, illa antakuna tijaratan, kecuali dengan jalan berdagang, taradi bainakum, dengan cara berdagang suka sama suka, wala taqtulu anfusakum, janganlah membunuh diri kamu sendiri, innallaha kana bikum rahima, sungguhnya Allah Ta'ala maha penyayang kepadamu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berdagang, dengan cara saling suka sama suka. Barang yang diinginkan kepada pembeli dan disiapkan kepada penjual, harga yang telah ditentukan dan disepakati penjual dan pembeli,
saling redha meredoi, maka itulah pedagang, tata cara berdagang yang dianjurkan di dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 29, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika sebelum datang ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang jahiliyah ketika itu, ketika mereka berdagang dengan cara curang. Mereka suka menakar barang yang ditakar, dikurangi barang yang ditakar. Andai kata mereka menimbang, maka dikurangin timbangannya. Ketika datang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, perubahan dalam kehidupan, dalam tata cara berdagang mereka harus sesuai tuntunan dan ajaran Islam. Bahkan ketika Nabi besar Muhammad SAW, ketika beliau hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin, menggambarkan dan memberitahukan kepada Nabi keadaan orang-orang yang ada di Madinah ketika Nabi akan tinggal di kota Madinah. Allah Ta'ala menurunkan wailul lil mutaffifin, celakalah yang besar bagi orang yang curang, alladzi jaktalu ala nasi yastauhun wa yakalu awajanuhum yu'sirun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran orang lain mereka meminta menuhi, apabila mereka menakar ataupun nimbang untuk orang lain maka mereka mengurangi. Zaman jahiliyah ketika itu mengurangi timbangan dan takaran menurut mereka hal yang biasa, dikarenakan untuk mengambil keuntungan yang besar di dalam perdagangan yang mereka dagangkan tapi merugikan orang lain. Kalau dia berdagang, dagangan mereka itu dikurangin di dalam timbangan dan takaran kalau mereka menjual itu barang. Tapi kalau dia membeli barang dagangan dari orang lain, mereka menambahkan takaran dan timbangan. Inilah sesuatu yang batil, yang tidak benar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Quran dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lihatlah orang-orang tua kita dahulu hidup dalam keadaan kesederhanaan, sekolah enggak tinggi, paling sekolah SR, tapi mereka ketika berdagang bukan untuk mencari kekayaan, keuntungan yang besar, tapi yang dicari adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membeli barang kepada orang tua kita dahulu tidak ada rasa menyesal di barang dagangan yang dibeli, karena yang ditanamkan di dalam hati adalah kejujuran di dalam berdagang. Jujur di dalam timbangan, jujur di dalam takaran. Katakan ini barang bagus, katakan barang ini bagus. Katakan ini barang jelek, jangan dikatakan ini barang bagus, karena merugikan orang lain. Secara tidak langsung dia mendapatkan keuntungan, tapi di balik kerugian orang yang lain. Dalam kerugian itulah orang itu akan menyesal membeli barang kepada dia. Kita mendapat keuntungan dengan cara yang curang, akan tetapi sebaliknya kehancuran perdagangan yang didagangkan, Allah tidak memberikan keberkahan di dagang tersebut. Lihat kalau kita jalan itu, ketika kita mau ke puncak kan digadok, biasanya kan buka tutup. Banyak orang yang dagang ketika itu. Kita lihat tuh orang dagang kacang. Kita beli nih kacang yang ditakar, harga yang telah ditentukan.
5.000 atau 10.000. Kadang-kadang tuh kita ngeliat tukang itu menambahkan kacang yang telah ditakar, 2 atau 3 dilebihin. Ini kita lihat pedagang kampung yang sangat jujur, diberikan tambah, akhirnya orang yang beli pun merasa senang. Akhirnya orang itu akan menambahkan barang yang dibeli. Tadinya dia pengen beli cuman 1 bungkus atau 2 bungkus, bisa jadi dia lebih beli 5 atau 7 bungkus. Ini kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pedagang yang jujur. Orang yang beli pun merasa senang. Begitu juga orang-orang tua kita ketika dagang barang yang didagangkan, harga yang telah ditentukan, walaupun untung cuman sedikit, yang penting barang ini habis. Nyari keberkahan. Umpama orang tua kita kan dulu dagangnya kan dagang pisang, kemudian dagang ubi, dagang singkong dari hasil tanam yang dia tanam, dari ladang yang dia miliki. Ini kan Jakarta kan mayoritas dulu kan orang Betawi. Orang Betawi tanahnya lebar-lebar, kemudian digarap sendiri, kemudian didagangkan dan dipikul, bawa ke pasar. Ketika ada orang beli, kadang-kadang kebanyakan mereka tuh menambahkan barang yang dibeli untuk orang lain, tidak dikurangi. Apalagi belinya agak banyak, sepakat nih harga, kemudian dibeli oleh pembeli. Ternyata orang itu beli lagi, tambahin tuh, bang saya beli singkong bang 2 kilo. Ternyata timbangannya diangetin. Tadinya orang mau beli 2 kilo, tambahin bang, lempengin jadi 5 kilo. Umpama sekilonya 5.000, kan jadi 25.000. Karena orang tua kita merasa ini dibeli lebih banyak, kadang-kadang dikurangin tuh harga. Jangan 25.000, nih saya pulangin duitnya, kroting 2.000. Alhamdulillah. Dengan cara seperti inilah kejujuran yang didasari di dalam niat, di dalam pikiran orang tua kita, akhirnya perdagangannya diberikan keberkahan Allah Ta'ala, dari rezeki yang halal, kemudian anak-anaknya banyak jadi orang yang sukses, menjadi sarjana. Ini karena kejujuran yang ditanamkan oleh orang tua kita. Bahkan di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, ahabbu ta'ala abdan sahan ijaba'ah, wasahan ijastorah, wasahan idha qada, wasahan ijabtada. Rahu Baihaqi wa an Abi Hurairah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala mencintai seorang hamba mudah kalau dia membeli, mudah jika dia menjual, mudah dia membayar hutang, dan mudah ketika menagih utang. Ini hamba yang dicintai oleh Allah bagaimana? Mudah ketika dia menjual, harga nggak terlalu tinggi, penawaran yang ditawarkan kepada orang lain itu nggak terlalu tinggi. Umpama dibeli, sekiranya untungnya ada cuman sedikit, kadang-kadang dibilang untungnya udah ada, tambahin dikit dah, ongkos jalan. Tuh, ongkos jalan. Dia nggak bohong. Kadang-kadang orang dagang secara bohong. Bang, ini pisang berapa? Saya jual 30.000, 25.000 ya. Ya, kalau 25.000 mah dari pagi juga orang udah beli, dagangan gue udah habis. Orang itu nggak jadi beli. Sedangkan dari pagi itu dagangan, orang belum nawar, orang belum beli. Akhirnya orang itu beli tidak jadi, untung belum dapat, dosa pasti. Karena bohong. Paling baik hamba yang dicintai oleh Allah adalah kalau dia jual mudah dan gampang, walaupun pas modalnya, tapi dilihat orang ini perlu banget ini barang yang diinginkan.
kemudian dikasih mudah. Dia mencari keridhaan Allah Ta'ala. Sekarang saya dagang sama si Fulan, Fulan beli barang saya, walaupun nggak ada untungnya, tapi saya nyari keberkahan, orang ini membutuhkan. Niscaya dia akan mencari keuntungan di dalam dagangan yang akan dijual nanti kepada orang lain. Itulah orang yang baik. Yang kedua adalah mudah dan gampang kalau dia membeli. Kadang pedagang kan enggak. Kalau ngejual mahal, kalau membeli murah. Apalagi sama-sama pedagang tahu harga, kadang-kadang nawarnya terlalu mudah. Jangan. Kalau ngejual mudah gampang, beli pun mudah dan gampang. Begitu pula mudah dan gampang jika ia membayar. Tagihan yang akan ditagih belum waktu tagihan, itu diserahkan bayar tagihannya. Walaupun belum waktu tempo, belum ditagih, orang ini telah membayar. Karena beranggapan sekarang saya bayar, minggu depan saya bayar, bulan depan saya bayar, tahun depan kita bayar, tapi sekarang udah ada rezekinya. Barang kita udah jual, segera kita melunasi utang yang akan dibayar. Dan mudah ketika menagih. Nih orang yang baik, mudah dan gampang kalau menagih. Kalau orang berutang sama dia, diingetin, bang jangan lupa ya, ini tagihan segera dibayar. Ucapannya lembut, baik, sejuk, tidak keras kepada orang lain yang berhutang dengan dia. Bahkan kalau orang ini berhutang, kemudian orang ini nggak mampu untuk bayar, itu pun dikasih tempo waktu kepada dia, walaupun waktu telah ditentukan, telah lewat. Diberikan kemudahan dengan cara menyicil barang yang dibeli untuk pembayarannya. Kadang-kadang kalau dilihat orang memang kagak mampu, kadang-kadang dibebasin utangnya. Inilah salah satu seorang pedagang yang jujur, yang selalu diberikan keberkahan oleh Ta'ala dan kesuksesan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat dan orang-orang tua kita dahulu.